menyukai matematika tuh ya cukup rubah pola pikir kita yang di awal gitu. Kalau misalnya pola pikir kita di awal itu sudah susah, udah kedepannya bakal nggak bisa itu bakal gagal. Pikiranmu menentukan nasibmu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fawaid, guru BK di SMA Pagusari. Hari ini sedang menggali informasi dan wawancara sama adik-adik yang cantik-cantik ini. Ini siapa, Mbak siapa? Halo teman-teman, saya Rizky Ana Ainun Aziza dari kelas 12 MIPA 1 dan saya Rizky Ani Ainun Aziza dari kelas 12 MIPA 2. Rizkiana dan Rizkiani, Iya. kembarnya. Ya ini apa? Kabarnya gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Udah kelas 12, berarti sebentar lagi ini mau meninggalkan jejak berupa prestasi di SMA Pagusari ya. Iya. Iya. Tinggalkan jejak, terus senyummu kau bawa pergi gitu. Gimana? Jejak kau boleh tinggal, gitu kan? Jejak kau boleh tinggal tapi tetap tersenyum ketika kau pergi. Gitu ya. Ini apa untuk saat ini nih? Kira-kira untuk matematika itu prestasi kalian gimana? Dari bidang apa aja? Gitu. Dari Rizkiana. Kalau sebenarnya sih kami kalau dalam matematika itu harus mengunggulkan dalam tiap-tiap bidang gitu. Jadi gak hanya melulu pada bidang matematika, tapi bidang lainnya juga kita wajib harus kalau sebisa mungkin kalau kita memang benar-benar mampu diusahakan untuk kita tetap gak hanya berpegang teguh pada matematika. Gitu. Jadi bidang pembelajaran lainnya kita juga bisa kuasai seperti itu. Oh gitu. Kalau mbaknya gimana, Rizkiani? Sama sih sebenarnya. Kalau kita sudah menyukai matematika, insya Allah kita juga bakal menyukai mata pelajaran lain. Imbal balik lah istilahnya. Gitu. Jadi multi talent lah. Iya. Di secara umum komprehensif itu bisa menguasai di beberapa. Iya. Karena kan matematika sendiri itu ibu dari segala ilmu. Ilmu dari segala ilmu. Iya. Iya, ya. Jadi untuk ini apa? Mendorong kamu untuk bisa berprestasi itu. Tip-tipnya apa? Oh saya berprestasi ini ya, yang bisa mendorong kamu untuk berprestasi itu apa? Gitu. Ada dua, dari lingkungan sekolah sama lingkungan rumah itu berpengaruh untuk mendorong kita berprestasi menjadi pelajar yang berprestasi. Ya kalau di rumah? Kalau di lingkungan rumah itu kita dapat diberi apa ya, kayak bimbingan langsung dari kedua orang tua. Walaupun kadang kita juga pernah mengalami kekalahan dalam ajang lomba olimpiade matematika. Nah, itu orang tua saya pernah bilang nggak apa-apa kalah, yang penting kan kita sudah berusaha, nggak ada selama kita ikhlas melakukannya itu, jadi nggak apa-apa. Ya kalau di sekolah gimana? Kalau di sekolah kami justru kayak mendapat dukungan dari guru-guru pembimbing, pembina gitu. Jadi meskipun sama seperti di rumah, meskipun kami kalah, kayak guru juga berusaha meyakinkan kita jangan berhenti di tengah jalan, karena tentu masih banyak bidang lomba yang bisa kami ikutkan. Berarti yang berpengaruh itu potensi circle kamu. Iya, pergaulan sekeliling itu sangat berpengaruh sama kepribadian kita, dan di mana letak kita itu sangat berpengaruh gitu. Apa termasuk alat pendukung, alat peraga, medianya itu apa pengaruh juga untuk apa enggak seberapa? Oh sebenarnya tidak seberapa sih, paling besar ya lingkungan tempat kita berada. Ya, kalau di rumah keluarga kan dukung banget nih. Dukung banget. Apa yang mendukung di rumah itu harus juga ahli matematika? Tidak. Oh tidak harus, yang penting support ya. Iya support, karena kedua orang tua kita juga benar-benar support, kayak seumpama kami kalah juga mereka juga support kami gitu ya. Selalu. Soal ini prestasi. Iya. Terus nih berikutnya nih, apa sih kontribusi kalian terhadap lingkungan sekitar dalam bidang matematika ini? Dalam kehidupan itu banyak sebenarnya, semua rasanya kita bersangkut paut dalam dengan matematika. Waktu itu juga matematika, perjalanan itu kita pernah waktu itu perjalanan ya, kita hitung waktu dari kota A ke kota B itu kita hitung itu perjalanannya
dalam waktu berapa, terus kecepatan berapa, itu pernah kalau gitu kita itu. Iya, iya, iya. Jadi tidak ada terlambat kita kalau Iya. Ya, jadi apa? Bisa memastikan ya akurasi Iya. Iya. sesuatu itu bisa diakurasi, akuratnya itu bisa terhitung lah. dominan, terhitung Iya, gitu ya. matematika. Nah, untuk ini nih apa guru untuk guru matematika kan banyak nih guru Iya. sekolah ini kelas 10 ini kelas 11 ini. Kira-kira yang paling kamu favoritkan tuh siapa kira-kira? Bu Irsa. Kenapa nih? Kenapa? Bu Irsa sungguh kayak berperan penting sama prestasi kami selama kami sebagai pelajar di Dari SMP. awal dari kita awal masuk. kita masuk Iya. menginjak kaki di sini, Bu Irsa lah yang Sebenarnya berperan Iya, penting. dari SMP itu kelas 9 kita nggak suka Sama dengan seperti Nah. murid yang lainnya. Iya, nggak suka. Tapi karena Bu Irsa diawali dengan Bu Irsa yang mengajar, kita jadi suka benar dengan bidang matematika. Gitu ya, ya, ya. Karena juga Bu Irsa tidak hanya mengajarkan kita nilai akademik, tapi dalam pembelajarannya beliau juga memberi kita motivasi-motivasi dan pembelajaran agama juga masuk ke kita. Jadi bukan hanya otak saja, Iya. tapi Jiwa. hati itu juga Iya, sama-sama jadi, jalan. Jadi kolaborasi keseimbangan antara pikiran dan hati akhirnya menjadi stabil dan itu yang juga melatar belakangi dari prestasi-prestasi itu. Iya. Oh gitu. Terus pernahkah nih bosan belajar matematika ini kamu dulu? Pernah bosan? Tentu pernah, karena dilihat dari suasana lingkungan kita belajar juga, kita juga pasti akan pernah merasa bosan ya. Karena kalau kita terlalu ngoyo, terlalu untuk menuntut diri kita sendiri harus bisa, itu Ya. justru membuat pikiran kita terbebani gitu. Justru kita mungkin kayak merasa pusing, lelah karena harus menghafal rumus-rumus gitu. Terus ada tip-tip biar enggak bosan gitu Rizky gimana? Tips biar gak bosan, kita harus menetapkan diri kita tuh sesuai dengan lingkungan. Misalnya lingkungan yang nyaman itu mempengaruhi pola belajar kita. Kita misalnya di tempat sunyi itu menurut saya, bagi saya di tempat sunyi, terus ada udara yang masuk sangat stabil, itu berpengaruh gitu. Kalau misalnya tempatnya ramai itu kan berpengaruh, kita jadi nggak fokus dalam pembelajaran. Jadi tipikal kamu ya sunyi baru bisa Iya. bisa masuk tuh materi yang dipelajari ya. Iya. Ada kadang yang harus rame pakai Iya, musik iya, itu musik, juga ada iya, juga. ada. ya. Sebenarnya kita juga menggunakan musik, tapi kalau sudah benar-benar yang dipelajari itu kayak santai, lebih renggang gitu, kita juga bisa nyetel Fun, musik lebih fun malahan Oh, pembelajarannya gitu. ya. Malah lebih enjoy. Iya, Iya, enjoy. Nggak ada pengaruh tekanan sama sekali di situ. Ya terus ini permasalahan yang biasanya dihadapi ketika belajar matematika ini, permasalahannya apa aja sih, kendala-kendalanya gitu? Biasanya sih lupa rumus, itu adalah permasalahan yang utama, itu yang umum mungkin ya. Terus untuk mengingatnya gimana terus? Biasanya saya pribadi selain mempelajari kayak kita pelajar setelah dapat materi kita pelajar ulang, biasanya saya mencatat. Dengan mencatat di buku-buku khusus, terus saya dicatat dengan rapi. Dengan mencatat kan otomatis saya membaca. Saya membaca juga saya mengingat, justru itu lebih relevan ya untuk Ya, bidang kamu sama? Sama sih. Atau ditempel di kamar, ini rumusnya sulit, ditempel di kaca di rumah gitu. Nggak harus sampai hafal. Sebenarnya kalau saya matematika itu bagi saya nggak perlu dihafal. Rumus itu nggak perlu dihafal. Cukup kita paham, akan hafal sendiri gitu. Oh. Kadang kan siswa lain kemungkinan menghafal materi belum tentu paham cara pengerjaannya. Oh, gitu. Hafal tapi mungkin tentu hafal, tapi cara paham. pengerjaannya nggak tahu gitu. Kalau Itu paham otomatis. pasti hafal. Iya. Tipe soal ini rumusnya yang mana, tipe Iya. soal ini yang mana, kayak gitu. Ya. Terus nih apa nih pencapaian terakhir, pencapaian terbesar ketika event atau undangan untuk kontes apa? Waktu itu kontes kita mendapatkan predikat apes ya. ya dalam lomba Tingkat apa nih? Tingkat apa? Nasional. Iya, yang timur. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Iya. Terus juga selain di Jawa Timur, kita di dalam keseharian kayak di tingkat kelas gitu, kita juga kayak mengharuskan diri ini buat mendapatkan nilai yang memuaskan gitu. Ya dalam 1 tahun terakhir ini berapa kali ikut lomba? Oh, berapa ya waktu itu ya? Dalam 1 tahun terakhir. Kurang lebih 6, 7 ya. Mungkin 7 Dan itu kira-kira masuk 3 besar
semifinal, Ada, alhamdulillah semifinal. Meskipun semifinal gagal final. Iya, final. Ya, ya, gitu. Salah satu ini dari 7 itu ya, dari 1 dan terakhir ini ada yang event nasional. Iya, ada. Oh, ya. Di mana itu? Di mana ikut kemana? Yogyakarta. Kemarin kita itu kita Iya, diadakan sama Bu Irsa juga lagi sama Kak Bowo juga kita Dari MGMP. ya matematika. kita diikut sertakan. Ya, ya, ya. Terus untuk mapel terakhir nih untuk semester ini, semester 1 atau semester ganjil, semester 5 ya? Iya. Ini apa? Sudah nyampe di mana Mas? Statistik kalkulus. Kalkulus. Iya, kalkulus. Bikin kalkulus. Sebenarnya nggak susah dipahami, cuma ada sebagian siswa mungkin menganggap ini tuh susah gitu, padahal kalau lebih memahami lebih dalam itu alhamdulillah bisa ya. dipahami kok. Mungkin mereka apa ya punya asumsi awal Iya, itu susah, harusnya itu ke kurang. belakang susah juga, Iya, padahal tidak. Ya? Tidak. Pertama itu biar menyukai matematika tuh ya cukup rubah pola pikir kita yang di awal gitu. Kalau misalnya pola pikir kita di awal itu sudah susah, udah kedepannya bakal nggak bisa itu Berarti bakal gagal. pikiranmu menentukan nasibmu. Iya. Terus gini apa cara ngajak teman-temanmu itu loh gimana? Misalnya sekelas ini yang Iya. dari 30 yang mampu misalkan 5 atau 6 terus sisanya itu gimana juga biar suka ke matematika biar hobi gitu. Gimana kira-kira? Sebenarnya kita Tipsnya. itu kalau dari tipe guru kan berbeda ya kan cara belajar. Kayak kita sebagai apa ya namanya pembina antar siswa gitu ya di kelas. Sebaya. Iya, tutor teman sebaya. Itu Nah, sering guru terapkan dalam pembelajaran. Kemarin kimia juga sudah menerapkan tutor sebaya. Matematika, apalagi matematika dulu waktu kelas 10, kelas 11 juga sering melakukan itu. tutor sebaya. Jadi kita tuh ya, kan kita sebagai siswa di sini, kita menjelaskan ke teman-teman kita untuk materi ini gimana, kita maju menjelaskan itu semua sebagai perantara guru. Iya, iya. Menghantar antar ilmu guru lah ya. Ya, menjembatani. Iya, Ya. menjembatani. Dan itu juga berhasil ya, Iya, itu juga alhamdulillah. bisa apa ya? Kalau bisa diproses sharing. ya, dipresentasikan keberhasilannya pakai teknik seperti itu berapa persen? 80. Oh, berarti bagus juga ya. Iya. Kalau di pada kelas kita ya. Iya. Tapi juga di sisi lain peranan guru tuh masih sangat-sangat penting Iya. karena kalau gurunya mungkin dia asik di dalam kelas, kita juga bisa membawa suasana jadi kita lebih kayak tertarik banget ini. Jadi kita materi itu nyantol Iya. sama kita. Jadi juga pembawaan guru Iya. yang menentukan juga ya. Iya, tentu. Kan apa ya asumsi atau pandangan anak-anak itu matematika itu sangar, serem Iya, gitu. sangar. Iya. Iya. Apalagi pas gurunya ya nyampainnya Iya, asik santai. banget, santai, enggak cemberut gitu. Iya. Jadi lebih Idaman sih guru yang seperti itu. lebih enjoy kan Iya, betul. cara belajar. Terus ini hampir habis nih apa pertanyaannya. Pesan-pesan kira-kira buat ini buat yang nonton Iya. teman-teman pemirsa gimana? Dari kamu dulu dong. Pesan-kesan saya sih sebenarnya jangan apa ya, kita jangan menyerah di tengah jalan kita. Padahal kan kita masih SMA nih, masih banyak perjalanan dan masih panjang Masih tentunya. panjang. Jadi sebenarnya kita harus jangan menyesal ketika kita sudah mencoba, tapi menyesal karena kita belum mencoba. Oh iya. Seperti itu. Oh, ya deh kamu. Kalau mengenai matematika, Iya. jangan berpikir matematika itu susah. Ya. Ubah pola pikir Anda supaya bisa untuk menangani matematika itu padahal mudah gitu loh. Iya. Kita bisa mendalami materi matematika dengan cara mengubah pola pikir terlebih dahulu. Ini loh kalian kan kembar. Iya. Kayaknya. Terus saya mau membedakan kalian ketemu ini Rizkyana apa Rizkyani kalau versi matematika gitu. Apa diukur Dia giginya? di badan. Oh gitu ya. Terima kasih cukup ya. Semoga paparan ini obrolan ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman Iya, kita. amin. Tetap mapel-mapel yang diutamakan terutama matematika dan yang Iya. juga bisa upgrade dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terakhir nih hampir lupa sebelum ditutup. Mau kuliah nih? Iya. Enggak kemana?
Universitas Jember insya Allah. Sama. Sama. Bareng lagi. Baik lagi. Sama juga prodinya juga sama kan? Matematika. Matematika lagi. Selamat ya, semoga sukses nanti Amin. pendaftarannya bisa menempuh jalur matematika di perguruan tinggi. Iya. Itu ya. Cukup ya? Cukup. Ya, gimana salam matematika ini? Salam matematika. Dengan matematika kita bisa. Gitu. Oh iya. Terima kasih. Iya. Dadah.